Presiden Jokowi instruksikan pertahanan kedaulatan di perairan terluar Indonesia. Pulau itu adalah milik kita, ini akan berbeda karena sudah menyangkut kedaulatan kita, sudah menyangkut kepentingan nasional kita, sudah menyangkut kepentingan rakyat kita. Ya apapun ini akan kita lakukan, apapun akan kita lakukan. Australia respects the Indonesian system. We respect Indonesia's sovereignty. But we do deplore what's been done, and this cannot be simply business as usual. For that reason, kita punya harga diri. Kita juga pernah mau mati untuk republik ini kok. Kenapa mesti bicara mau punah? Punah apa? Emang barang mau dipunah-punahin? Yang bener aja lah. Jangan asal ngomong aja. Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya untuk mempertahankan kedaulatan negara di seluruh wilayah Indonesia termasuk perairan Indo-Pasifik berkaitan dengan klaim dari Australia waktu lalu. Pada intinya, Presiden memerintahkan untuk mempertahankan kedaulatan wilayah RI dengan susah payah yang dibangun sejak zaman kemerdekaan. Demikian kata staf sus Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin. Sebelumnya, Presiden memanggil Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan untuk membahas soal Laut Indo-Pasifik yang merupakan salah satu jantung perekonomian negara Asia, di mana Presiden ingin ada penegakan kedaulatan di seluruh wilayah NKRI tanpa harus mengurangi hubungan baik. Jadi yang pertama menjaga kedaulatan RI itu dulu, kedaulatan RI yang disampaikan Presiden ke Menko Polhukam. Diplomasi positif juga tetap akan dijalankan dengan Australia, namun kedaulatan negara adalah harga mati yang harus dipertahankan. Meskipun demikian, disampaikan oleh Menko Marves Luhut bahwa menjaga hubungan itu juga perlu memelihara, memaintenance hubungan baik dengan negara lain, tidak hanya dengan Australia, negara-negara lain juga. Beberapa waktu terakhir, wilayah Laut Indo-Pasifik memanas karena beberapa insiden terkait penyadapan hingga klaim sepihak Australia. Australia sempat melayangkan protes kepada pemerintah Indonesia atas sengketa Pulau Pasir di perairan Indo-Pasifik. Meski demikian, upaya pemerintah untuk membentengi wilayah dan kedaulatan negara juga tanpa merusak hubungan baik yang sudah terjalin. Jadi yang pertama, menjaga kedaulatan itu dulu, kedaulatan RI yang disampaikan Presiden ke Menko. Presiden juga telah menekankan pentingnya kedaulatan RI merupakan yang nomor satu. Namun begitu, proses diplomasi juga tetap diutamakan, tidak hanya dengan Australia, negara-negara lain juga. Pulau Pasir NTT merupakan wilayah terluar Indonesia yang terletak di sebelah utara Australia. Pulau itu sebagian termasuk ke dalam konsep MOU dengan Australia dan juga berbatasan langsung dengan wilayah kelautan negeri kanguru tersebut. Salah satu pelanggaran yang terjadi di perairan pulau tersebut ialah illegal, unregulated, and unreported fishing atau yang biasa disebut dengan illegal fishing, di mana illegal fishing termasuk salah satu dari kejahatan transnasional karena itu terjadi melewati batas suatu negara tanpa izin dan mengeruk kekayaan alamnya. Layaknya manusia dalam hubungan internasional, perbedaan mengenai persepsi antara negara juga tidak dapat dipungkiri. Perbedaan persepsi terkait perbatasan wilayah seringkali menimbulkan konflik antar dua pihak. Apalagi wilayah laut yang berbatasan, di mana perbatasannya tidak terlihat dan adanya klaim sepihak yang baru-baru ini disampaikan oleh pemerintah Australia telah menjadikan ketegangan yang sangat komprehensif di mana dua negara ini sangat berpengaruh dalam tatanan ekonomi di Laut Indo-Pasifik. Di mana Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut pemerintah bakal membangun pangkalan militer baru di sejumlah wilayah. Selain di Natuna, Kepulauan Riau, pangkalan militer juga akan dibangun di wilayah Indonesia Timur, tepatnya di Pulau Pasir yang saat ini tengah diklaim Australia. Di mana Prabowo tak merinci lokasi pasti pangkalan militer RI lainnya. Ketua Umum Partai Gerindra itu hanya menyatakan pembangunan pangkalan militer terletak di wilayah strategis Indonesia. Saat ini Indonesia sudah memiliki pangkalan militer di Selat Lampa, Kabupaten Natuna. Namun wacana untuk menambah pangkalan militer muncul usai sejumlah gangguan di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Padahal perairan Indo-Pasifik berdasarkan dari Konvensi United Nations Convention on the Law of the Sea masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia, di mana pemerintah Indonesia mencoba jalur diplomasi untuk menyelesaikan masalah ini dengan melayangkan nota protes terhadap Australia melalui duta besar yang ada di Jakarta. Sementara itu, TNI dan juga Bakamla RI terus disiagakan di perairan NTT untuk memantau kondisi di sana. Terakhir, Presiden Joko Widodo turut ambil sikap bersama sejumlah petinggi negara lainnya. 45 negara sepakat bantu RI atas kejahatan Australia dalam kedaulatan Indonesia.
Tanpa diketahui, ternyata isu penyadapan dan klaim sepihak Australia telah dibahas dalam Pengadilan Internasional Belanda dalam konferensi di Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC di Den Haag, Belanda. Sebanyak 45 negara menyatakan komitmen dukungannya untuk Indonesia dengan menandatangani deklarasi politik. Mereka berjanji akan mengkoordinasikan investigasi terhadap dugaan kejahatan kedaulatan yang diawali pemerintah Australia. Negara-negara itu ialah negara-negara sahabat Indonesia dan juga pecahan Uni Soviet termasuk Rusia. Mereka juga menjanjikan 30 juta dolar AS, sekitar 300 miliar lebih, untuk membantu ICC serta kantor kejaksaan di Belanda dan upaya dukungan PBB. Bantuan dan dukungan itu juga datang setelah adanya isu kedaulatan yang kian meluas antara Indonesia dan Australia yang melibatkan warga asli Rote Pulau Pasir. Kepala ICC mengatakan di konferensi internasional itu bahwa sikap Australia telah menyita perhatian dunia di mana dunia sedang dalam masalah konflik Rusia-Ukraina dan sikap Australia ini sungguh tidak mencerminkan suatu negara yang harmonis. Namun demikian, Australia telah berulang kali membantah atas keputusan Indonesia dan sengaja mengklaim wilayah untuk menargetkan warga sipil Indonesia. Sejauh ini, Australia mengklaim Pulau Pasir menjadi miliknya dan bertujuan untuk membasmi nasionalis berbahaya di Indo-Pasifik. Hingga kini, Kementerian Australia juga belum segera mengomentari terkait isu ini pada ICC dan kembali ke konferensi ICC dengan 45 negara itu. Ada beberapa investigasi kejahatan Australia yang kini mulai terbuka. Secara terpisah, Menteri Luar Negeri Belanda, Wopke Hoekstra, mengatakan bahwa Belanda juga akan mempertimbangkan untuk membentuk pengadilan internasional khusus kejahatan Australia itu sebagian karena baik Indonesia maupun Australia bukanlah anggota ICC. 40 negara lainnya sepakat untuk mengkoordinasikan penyelidikan dugaan kejahatan ini. Kesepakatan itu dicapai setelah otoritas setempat meminta dan melaporkan terkait isu yang berkembang agar tidak menjadi besar seperti yang terjadi di Ukraina hingga menewaskan puluhan warga sipil di sebuah kota yang jauh dari garis depan pertempuran. Seperti dilansir Reuters, pada Jumat, Duta Besar Indonesia untuk Belanda menuturkan kepada konferensi internasional bahwa Australia bukan 1-2 kali mempermasalahkan soal kepemilikan Pulau Pasir tersebut, namun Australia juga berulang kali membantah terkait keputusan yang dilakukan oleh Indonesia dan menyangkal bahwa Pulau Pasir merupakan hak resmi yang dimiliki Australia. Pada Kamis waktu setempat, 45 negara yang menghadiri konferensi di Den Haag, Belanda, markas besar Mahkamah Pidana Internasional ICC, telah menandatangani deklarasi politik untuk bekerja bersama dalam penyelidikan kejahatan internasional, yaitu kejahatan Australia di Indo-Pasifik yang tepatnya pada isu dengan Indonesia. Negara-negara itu mencakup negara-negara Uni Eropa dan sebagian besar negara pecahan Uni Soviet. Disebutkan bahwa penyelidikan kejahatan tersebut tengah berlangsung dan berbagai negara mengerahkan tim bukti yang harusnya kredibel dan terorganisir. Sejak terpisah, Menteri Luar Negeri Belanda, Wopke Hoekstra, menyatakan Belanda juga perlu mempertimbangkan pembentukan pengadilan internasional khusus masalah ini karena mungkin saja ada desakan dari negara-negara yang mendukung aksi Australia itu. Rusia diketahui meminta kebijakan dari ICC setelah pengadilan internasional itu menyebut pencaplokan yang dilakukan Australia akan dilakukan investigasi. Mereka ingin membantu Indonesia tidak hanya dengan melakukan investigasi melainkan juga ingin memberi bantuan fisik kepada Indonesia. Pemerintah Rusia melalui Presiden Vladimir Putin secara tegas menolak pengakuan Australia terhadap klaim Pulau Pasir berdasarkan pada MOU yang disepakati pada para anggota tetap PBB. Pihak Rusia juga mengutip masalah penyadapan yang telah dilakukan pihak Australia. Secara sepihak, Australia mengklaim gugusan Pulau Pasir yang terletak di antara Laut Timur dengan perairan utara Australia pada 12-13 lintang selatan dan juga 123 derajat bujur timur, sekitar 120 km dari Pulau Rote, NTT, 840 km dari Darwin, Australia Utara, dan 610 km dari Bromley, Australia Barat.